Energy restored. 97,4 FM Radio Sonora. Sonora Update. Sobat Sonora, Komisi Pemberantasan Korupsi menerbitkan peraturan Komisi atau Perkom nomor 1 tahun 2022 tentang kepegawaian Komisi Pemberantasan Korupsi. Adapun Perkom ini dibuat setelah pegawai KPK sudah beralih menjadi aparatur sipil negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 19 tahun 2019 mengenai KPK. Menurut pelaksana tugas juru bicara KPK, Ali Fikri, Perkom ini sudah ditandatangani Ketua KPK Firly Bahuri dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 Januari 2022. Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mempertanyakan kebijakan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto terkait pembelian pesawat tempur Dassault Rafale dari Prancis dan F-15 dari Amerika Serikat. Juru bicara PSI, Rian Ernest, mengatakan Prabowo harus bijak melihat prioritas belanja mengingat kondisi pandemi yang masih menjadi ancaman serta perekonomian yang belum juga pulih. Dan sahabat Sonora, Kementerian Luar Negeri memastikan kondisi sebanyak 145 warga negara Indonesia di Ukraina dalam keadaan aman dan sehat. Direktur Pelindungan WNI dan juga BHI Kemlu Joda Nugrahadi, seperti dikutip Antara, menyampaikan di tengah meningkatnya ketegangan antara Ukraina dengan Rusia, kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia aman dan beroperasi normal. KBRI juga sudah membangun komunikasi melalui grup aplikasi pesan WhatsApp dengan para WNI yang mayoritas tinggal di wilayah Kiev dan Odessa, serta sebagian wilayah lain di Ukraina. Ia pun menambahkan Kemlu bekerjasama dengan KBRI Kiev, KBRI Warsawa, KBRI Moskwa, serta sejumlah kementerian terkait di dalam negeri membangun rencana kontingensi untuk melakukan antisipasi jika terjadi eskalasi situasi di Ukraina. Demikian Sonora Update. Anda bisa mendengarkan siaran radio Sonora kapan saja dan di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Energy restored. 97,4 FM Radio Sonora. 97,4 Sonora Yogyakarta. Selamat sore Sobat Sonora. Saatnya sekarang Lina Puspita akan temani Sobat Sonora. Kita ketemu di program Ngobrol santai sore-sore sampai nanti jam 17. Sonora Oke Sobat Sonora, gimana nih kabarnya di kesempatan kali ini? Lina akan ngajak Sobat Sonora ngobrolin seputar jajanan ya. Apalagi nih cuacanya lagi gelap kalau di kawasan Jalan Suroto Kota Baru nih Sobat Sonora. Udah mau hujan aja. Dan kayaknya enaknya kalau ngemil-ngemil makan gitu ya. Jadi Lina mau ngasih info ke Sobat Sonora. Ya siapa tahu ada yang belum tahu ataupun sudah tahu. Kita lebih perdalam lagi. Gimana kalau kita ngobrolin seputar Semar Mendem. Ya, Semar Mendem ini adalah dalam bahasa Jawa artinya adalah Semar Mabok ya. Jadi seperti yang kita ketahui, Semar adalah salah satu tokoh perwayangan Jawa yang bertubuh gemuk. Nah, lantas apa sih hubungannya antara Semar dan jajanan khas Jogja yang satu ini? Ada yang mengatakan bahwa nama ini berasal dari sosok Semar yang gemar makan hingga kekenyangan sampai ia mabok. Jadi sekilas tampilan dari Semar Mendem ini memang mirip dengan dadar gulung ya. Ya tentu saja mirip karena kue ini dibungkus dengan telur dadar. Sementara itu bagian dalam kue ini sama seperti lemper, yakni isinya ketan dan ada juga daging ayam. Pukul 16:30. Nah, kita masih ngobrolin seputar jajanan pasar khas dari Yogyakarta nih, Sobat Sonora. Yang berikutnya nih, Lina mau kasih info jajanan pasar yang satu ini.
yang juga tidak kalah menarik untuk dicoba. Ini adalah meniran. Ya, meniran. Meniran ini merupakan kue basah khas Wonosari, Gunung Kidul, sahabat Sonora. Jajanan yang satu ini terbuat dari kombinasi beras, santan, ada parutan kelapa, dan garam. Kemudian untuk dibungkus dengan daun pisang, lalu dikukus hingga matang. Ada yang sudah pernah nyoba meniran? Gimana rasanya? Gurih, enak, mantap pokoknya. Sonora Ya, berikutnya nih sahabat Sonora, Linda mau kasih info. Tentu banyak yang sudah tahu sih ya, kalau ini merupakan jajanan tradisional. Yang satu ini makanan favorit Sultan loh. Jadi ceritanya dahulu nih, jajanan yang satu ini hanya dijual di kawasan lereng Gunung Merapi. Namun setelah Sultan Hamengkubuwono mencicipi dan menyukai jajanan ini, maka nama jajanan ini jadi jadah tempe. Ya, jadah tempe sahabat Sonora. Bahkan beliau sampai mengutus pengawalnya untuk membeli jadah tempe hingga ke Kaliurang. Jadah tempe ini terbuat dari ketan yang disajikan dengan tahu dan tempe bacem. Nah, meskipun di Jogja sudah banyak sekali yang menjual rapi jadah tempe terkenal, itu ada jadah tempe Mbah Carik. Ya, itu adalah yang paling terkenal di kota Yogyakarta. Jadah tempe. Untuk sahabat Sonora yang lagi berwisata ke Yogyakarta dan lagi berwisata ke daerah Kaliurang, coba deh cicipi jadah tempe. Di sana ada beberapa penjual jadah tempe. Apalagi kalau hujan gitu ya, enak nih makan jadah tempe. Jamin manis, kenyang. Dan sahabat Sonora, sampai di sini juga Lina menemani di ngobrol santai sore-sore, ngobrolin terkait dengan jajanan khas Yogyakarta yang favorit dari masa ke masa. Yang kali ini Lina kutip dari keluyuran.com, jajanan khas Jogja. Lina bacakan kembali, kita nanti akan update ya sahabat Sonora berita-berita dari daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya di program Selamat Petang Jogja di jam 17 nanti. Energy restored. Jam di studio menunjukkan pukul 17. Sonora Update. Sahabat Sonora, indeks harga saham gabungan berakhir melemah pada perdagangan di Bursa Efek Indonesia sore ini. Indeks harga saham gabungan sejak pagi bergerak di zona merah, tanpa sekalipun menyentuh zona hijau. Indeks harga saham gabungan ditutup turun 8,03 poin atau 0,12% pada 6.815,6. Untuk asing tercatat melakukan aksi beli bersih atau net buy-nya sebesar 963,1 miliar rupiah pada perdagangan hari ini. Dan melansir dari RTA, terdapat 208 saham yang hijau, 307 saham merah, dan 165 saham lainnya stagnan. Jumlah transaksi seharian ini mencapai 11,4 triliun rupiah dengan volume 24,19 miliar saham. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi atau SKK Migas menyebutkan ada temuan cadangan migas baru di lepas pantai Natuna, Provinsi Riau. Cadangan migas baru itu ditemukan oleh perusahaan eksplorasi minyak asal Kuwait bernama Kufpek Indonesia menjalin kontrak dengan SKK Migas. Deputi Perencanaan SKK Migas Beni Lubiantara yang dilansir dari Antara berharap penemuan itu bisa lebih mendorong perusahaan minyak internasional untuk melakukan investasi di Indonesia. Dan sahabat Sonora, hasil survei Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI mengungkapkan mayoritas toko di Jakarta dan Bekasi masih tidak menyediakan minyak goreng kelapa sawit. Peneliti YLKI Niti Emiliana menyampaikan berdasarkan survei yang dilakukan pada tanggal 2 hingga 8 Februari tahun 2022 ini di 30 tempat seperti warung, minimarket koperasi, agen, dan supermarket, YLKI menemukan minyak goreng seharga Rp14.000 hanya tersedia di 3 toko. Survei ini dilaksanakan di wilayah Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi. Demikian Sonora Update. Anda bisa mendengarkan siaran radio Sonora kapan saja dan di mana saja. Link di sonora.id dan sonora.co.id. Energy restored. Halo Sobat
Sobat Sonora masih bersama Lina Puspita ya. Di kesempatan kali ini kita akan update berita-berita dari daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya yang kami kemas di program Selamat Petang Jogja edisi hari ini Jumat tanggal 11 Februari 2022. Kita akan update berita sore kali ini yang kami kemas di Selamat Petang Jogja dan kami kutip diantaranya dari tribunjogja.com. Satu koleksi dari Meli Guslo dan Ari Lasso. Apa artinya cinta? Akan mengawali program Selamat Petang Jogja di kesempatan kali ini. Selamat petang dan selamat mendengarkan. Sonora FM. Sobat Sonora, kita akan update berita kriminal di kesempatan kali ini terkait dengan napi kasus penganiayaan di lapas yang kabur. Di mana Sobat Sonora, seorang narapidana atau warga binaan pemasyarakatan WBP di Lapas Kelas 2B Sleman atau dikenal dengan Lapas Cebongan dikabarkan melarikan diri. Napi tersebut berinisial JN asal Temanggung, Jawa Tengah. Dia merupakan narapidana dalam kasus penganiayaan. Kepala Lapas Kelas 2B Sleman, Kusnan, saat dikonfirmasi membenarkan informasi tersebut. Menurut dia, kronologi kejadian kaburnya narapidana itu bermula ketika yang bersangkutan diminta membuat pos pengamanan. Petugas lapas menurutnya sudah bertugas sesuai standar operasional prosedur. Ada 2 petugas yang mengawal. Namun demikian, karena memang yang bersangkutan sudah ada rencana, sehingga memanfaatkan kelengahan petugas warga binaan tersebut melarikan diri. Kusnan mengatakan narapidana kabur pada Kamis 10 Februari siang sekitar pukul 11.33. Berdasarkan pantauan CCTV, narapidana tersebut kabur dengan dibantu seorang wanita mengendarai sepeda motor, kaburnya ke arah utara. Narapidana yang kabur terjerat pasal 351 kasus penganiayaan mendapatkan vonis hukuman 2 tahun 6 bulan. Selama ini sudah menjalani setengah hukuman. Kusnan mengatakan warga binaan yang kabur memiliki keahlian pertukangan bangunan. Karenanya saat itu diminta oleh petugas untuk membantu membangun pos pengamanan. Namun tak disangka napi tersebut justru memanfaatkan situasi tersebut untuk melarikan diri. Dan hingga saat ini tim lapas sedang memburu napi yang kabur tersebut. Tim diakunya sudah bergerak menuju titik yang sudah diidentifikasi dibantu petugas dari kepolisian. Kabarnya warga binaan ini menjadi pembelajaran bersama. Upaya antisipasi kejadian serupa dilakukan dengan lebih selektif dan berhati-hati. Sonora FM. Sobat Sonora, Candi Prambanan dan Borobudur beserta sejumlah candi lainnya telah dicanangkan sebagai tempat ibadah bagi umat Hindu dan Buddha di Indonesia maupun dunia pada Jumat 11 Februari 2022. Hal itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan antara Menteri Agama, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Menteri BUMN, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Gubernur DIY dan Gubernur Jawa Tengah. Dengan kata lain, kegiatan peribadatan di 2 candi tersebut nantinya tidak hanya dilakukan pada hari-hari besar saja, seperti hari raya Sepi, Nyepi, dan Waisak. Perwakilan umat Hindu dan Buddha pun akan segera menggelar pertemuan untuk membahas kegiatan spiritual yang bisa diselenggarakan pasca penandatanganan nota kesepakatan tersebut. Biku Sri Panavaro Mahatera mengatakan, dengan penandatanganan tersebut dia berharap bahwa Candi Borobudur tak hanya dikembangkan untuk kepentingan kebudayaan, pariwisata dan pendidikan, melainkan juga dapat dikembangkan untuk membangkitkan nilai spiritual pada situs bersejarah tersebut. Sri Panavaro melanjutkan bahwa sudah puluhan tahun lamanya umat Buddha mengusulkan agar pemerintah dapat mendirikan sebuah pendopo di salah satu zona yang ada di kawasan Candi Borobudur. Pendopo itu akan digunakan untuk bermediasi dan bersembayang, terutama bagi umat Buddha berusia lanjut yang kesulitan untuk menaiki candi. Pendopo juga dapat menjadi tempat berteduh bagi umat. Dia juga menjelaskan pendopo yang diusulkan bukanlah bangunan permanen, melainkan hanya sebagai tempat transit bagi umat untuk bermeditasi maupun menancapkan dupa. Tak hanya umat Buddha, masyarakat umum yang ingin bermeditasi juga dapat menggunakan pendopo tersebut. Sementara itu, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X mengatakan, dalam kesepakatan antara Pemda DIY, Pemprov Jawa Tengah, beserta 4 kementerian lainnya, masing-masing stakeholder akan berupaya memfasilitasi kebutuhan umat Hindu maupun Buddha. Sobat Sonora, 4 candi yang tersebar di Yogyakarta dan Jawa Tengah resmi dicanangkan sebagai tempat ibadah bagi umat Hindu dan Buddha di Indonesia maupun dunia.
Adapun keempat candi tersebut meliputi Candi Prambanan sebagai lokasi peribadatan umat Hindu, serta Candi Borobudur, Mendut, dan Pawon untuk umat Buddha. Pencanangan ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan antara tempat 4 kementerian dan 2 kepala daerah, yakni Menteri Agama, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Menteri BUMN, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Gubernur DIY, serta Gubernur Jawa Tengah di Gedung Praci Masono, Komplek Kepaten di Jakarta pada Jumat ini. Pencanangan ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya, terutama ketentuan pasal 85 yang mengatur pemanfaatan cagar budaya termasuk pemanfaatan untuk kepentingan agama. Selain itu, pasal 93 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Cagar Budaya dalam peraturan pemerintah serta peraturan pemerintah Nomor 1 Tahun 2022. Raja Keraton Yogyakarta ini melanjutkan bahwa pemanfaatan akan berfokus pada pengembangan nilai-nilai spiritual dan pendidikan dan situs tersebut, sehingga ketika masyarakat berkunjung tidak hanya akan melihat keindahan candi, namun juga kegiatan peribadatan yang dilakukan umat Hindu dan Buddha di sana. Di tempat yang sama, Koordinator Staf Khusus Menteri Agama Adung Abdul Rahman mengatakan nota kesepakatan ini bertujuan untuk mengembalikan fungsi keempat candi tadi sebagai pusat kegiatan keagamaan. Sebab selama ini candi-candi tersebut masih difokuskan sebagai objek penelitian, pariwisata dan cagar budaya. Sementara Ketua Umum DPP Perwakilan Umat Buddha Indonesia Walubi Hartati Murdaya menimpali kesepakatan kali ini menjadi wujud nyata pemerintah terhadap umat Buddha dalam pemanfaatan Candi Borobudur. Tak hanya digunakan sebagai tempat peribadatan untuk umat Buddha, Borobudur pun bisa juga dikunjungi dan dimanfaatkan umat beragama lain. Pihaknya mengapresiasi upaya pemerintah untuk menampilkan Borobudur sebagai aset nasional. Dengan demikian, umat Buddha sedunia ini selain menjadikan Borobudur yang bersejarah sebagai tempat peribadatan juga meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Sementara itu, Koordinator Staf Khusus Presiden RI sekaligus perwakilan umat Hindu AA Ari Dwi Payana menambahkan bahwa kerjasama yang ditandatangani kali ini memanfaatkan Candi Prambanan dan Borobudur bukan hanya untuk kepentingan konservasi, namun juga untuk kepentingan yang lain, termasuk di dalamnya untuk kepentingan religius, ritual, ekonomi, dan ilmu pengetahuan. Pukul 17:30. Sobat Sonora, Dwi Rahayu Saputro, 24 tahun, seorang pemuda warga Pundong, Kabupaten Bantul yang pernah terlibat kasus penjualan perabotan rumah milik ibunya sendiri kini dilaporkan kembali berulah. Sekedar informasi, pada Januari 2022 lalu ia bahkan sempat dilaporkan ke pihak kepolisian, namun kemudian ibu dari Dwi yakni Palium 57 tahun telah mencabut laporannya dan Kejaksaan Negeri Bantul pun telah mengeluarkan surat keputusan penghentian penuntutan. Diketahui bahwa Dwi menjual perabot rumahnya termasuk genting rumah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan menuruti keinginan pacarnya yang baru dikenal 1 bulan. Kini pemuda asal Padukuhan Paten Kelurahan Sri Hardono, Kapanewon Pundong, Kabupaten Bantul tersebut kembali menjual perabotan milik ibunya. Hal itu diungkapkan oleh Warsito, 63 tahun, paman dari Dwi. Warsito mengatakan bahwa pada Kamis 10 Februari petang, ia mendengar ada mobil bak terbuka yang datang ke rumah Paliem. Saat itu ia melihat Dwi dibantu kru mobil pick up tengah menaikkan lemari dari dalam rumah, dan curiga akan perbuatan keponakannya tersebut, ia langsung lapor kepada ketua RT setempat. Ketua RT pun langsung mendatangi ke rumah Paliem dan mencoba bertanya kepada Dwi perihal tersebut. Dari sana terungkap bahwa Dwi bermaksud menjual lemari untuk lemari milik orang tuanya. Tak sempat berdebat cukup lama, akhirnya lemari tersebut diturunkan kembali. Sementara Dwi langsung pergi meninggalkan rumahnya dengan alasan mencari ibunya untuk membayar ongkos mobil tersebut. Warsito sebenarnya sudah menaruh curiga kepada Dwi. Pasalnya beberapa hari setelah dibebaskan, Dwi terlihat membawa kompor gas sekaligus tabung gasnya. Alasannya karena akan dibawa ke tempat kerjanya, tapi dia tidak yakin dan itu akan dijual. Ia juga mengungkapkan bahwa sekitar 2 pekan kemarin Dwi juga diduga menjual seperangkat meja kursi tamu. Pada menurutnya meja kursi tamu tersebut bantuan dari yayasan sebuah gereja, namun saat itu tak ada warga yang mengetahuinya. Kemudian Dwi juga diketahui oleh tetangganya yakni
Wati yang mengatakan bahwa beberapa hari yang lalu Dwi bersama Paliem datang ke rumahnya bermaksud meminjam uang 700.000. Saat itu Paliem bermaksud meminjam uang dengan jaminan lemari. Lemari itulah yang berusaha dijual Dwi pada Kamis malam kemarin. Meski demikian, ia dan suami enggan meminjamkan uang yang diminta. Pasnya mereka tahu bahwa lemari tersebut baru saja diambil dari Polsek Pundong karena sebelumnya digunakan sebagai barang bukti. Dan dalam peristiwa tersebut Dwi marah-marah dan memukul ibunya. Aswati melanjutkan bahwa pemukulan tersebut kembali berlanjut di rumahnya. Tak kuasa menghadapi anaknya, Paliem melarikan diri dan bersembunyi ke rumah kerabatnya. Sampai saat ini pun Paliem masih bersembunyi dan runtutan ulah Dwi tersebut pun membuat Paliem hilang kesabaran. Dan pada Kamis malam kemarin dirinya datang ke Mapolres Bantul untuk melapor. Sementara itu Kasat Reskrim Polres Bantul AKP Arsi Nevada membenarkan bahwa semalam Paliem telah datang ke Polres Bantul untuk berkonsultasi. Paliem disebut masih belum yakin untuk kembali melaporkan anaknya. Makanya semalam ketemu dan dia meminta agar ibunya untuk memantapkan hati dulu. Jika benar-benar yakin niat laporan, nanti akan dibuat laporannya. Dengan demikian Paliem menunda laporannya. Sampai berita ini ditulis, RCI menyatakan pihaknya belum mendapatkan laporan resmi dari Paliem. Sementara terkait adanya dugaan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Dwi kepada ibunya, pihaknya juga belum melakukan pendalaman terkait hal tersebut.